Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ibu nggak apa-apa? Mbak Yuli, bawa semua barangnya nih. Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuli, ada apa? Ya Allah, Ibu. Ibu. Kamu kenapa, Yuli? Ada apa? Cucu nenek. Mas Fahmi, Bu. Dia udah nyakitin aku. Aku udah gak kuat. Tapi aku tetap bertahan sebenarnya, Bu. Tapi tiba-tiba Mas Fahmi talak aku begitu aja, Bu. Sekarang aku gak tahu nasib aku sama Dava harus kemana. Gimana, Bu, sekarang? Yuli, kamu sabar ya. Masih ada ibu sama bapak. Ya? Bapak. Bapak, Yuli minta maaf. Yuli udah gagal, Pak. Maaf, Pak. Bangun, Yul. Bangun. Mbak, maafin Yuli, Pak. Kamu mau bantuin Mbak, kan? Giliran ada masalah, selalu nyusahin orang tua. Astagfirullahaladzim. Tiara. Tapi Bu, Ibu tahu kan gimana sifatnya Mbak Yuli? Dia kan pemalas. Kalau misalkan dia di sini, paling juga cuma jadi beban buat Ibu sama Bapak, buat aku juga pastinya. Lagian Mbak ngapain sih balik lagi ke sini? Bukannya Mbak gak mau ya tinggal di sini? Katanya kalau udah nikah, mau pergi jauh-jauh dari sini. Mbak kan sekarang udah pisah, Ra. Udah, Ra, ibu juga sama bapak nggak apa-apa kok. Malah ibu senang kalau ada anak dan cucu ibu kumpul di rumah sini. Bu, tapi kan kamar kita cuma 2. Mbak, coba Mbak mikir, kamar kita cuma 2 loh. Itu udah kamar buat ibu sama bapak, dan bapak juga lagi sakit. Terus Mbak sama Dava mau tidur di mana? Aku juga sebenarnya nggak apa-apa, Ra. Kalau aku tidurnya di gudang atau di lantai sekalian, aku nggak apa-apa. Yang penting Dava. Dava itu bisa tidur di kamar. Kamu emangnya nggak kasihan ya sama Dava? Sekarang kita itu udah nggak punya siapa-siapa lagi. Kita cuma punya ibu, bapak, sama kamu, Ra. Kita berdua nggak tahu harus kemana lagi sekarang. Kalau bukan tinggal di rumah ini. Jangan susah aja, ingat sama orang tua. Kemarin lagi seneng kemana? Kemana kamu Mbak? Udah, Ra. Udah nggak usah ribut. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nggak enak dilihat tetangga.
Ibu Lilian juga. Bu, tumbenan dagang sendirian. Biasanya dibantuin sama Tiara. Mana dia? Tiaranya nganterin Dava ke sekolah. Kita ikutan sedih nih Bu Retno. Si Yuli kan pindah kemari. Jadi beneran itu dia cerainya. Ulu Peggy, atuh teu naon si Yuli pindah ke sini tehnya. Eta teh malah rame warungna, terus bisa ganti-gantian jagain warung sama Bu Retno gitu. Aya nu mantuan nganterin sekolah gitu. Teu naon nyebutnya. Terus ka mana aya teh si Yuli teu katingali? Yulinya di dalam jagain bapak. Oh, tuh pancek iput ge naon aya gunana gitu. Jagain bapak di jero. Ya, Bapak haus ya. Tolong ambilin minum ya. Pasti Pak, ganggu aja. Ya. Ya. Tantar, orang lagi sibuk. Tantar ya Pak, tar. Alhamdulillah kalau sekarang Mbak Yuli yang jagain Pak Agus. Jadi Bu Retno nggak perlu bolak-balik lagi deh. Mbak Yuli kan juga pasti capek. Dia sibuk harus jagain Dava. Terus juga jagain Pak Agus. Pasti dari pagi udah hektik. Oh ya, tadi aku jadi berapa semuanya Bu? Ini totalnya 30.000. Hampir lupa tuh ya. Entar pada dateng ya ke musola. Memangnya ada acara apa? Kemarin tuh dititipin salam tuh sama Pak Haji Satiri. Dia mau ngadain syukuran, pan anaknya yang kuliah di Mesir udah balik nih, ya. Dia bikin acara penyambutan tuh pakai marawis. Wah, kayaknya acaranya bakalan rame tuh ya, sampai ngundang warga sekampung. Pokoknya mata yang hilap kedah datangnya Bu Retno. Lu juga, pan dulu Pahri entu teman main lo waktu kecil. Oh iya Ibu, nanti insya Allah kalau sempat setelah ketemu sama donatur, ini mampir. Kita ketemu di sana ya, jangan kagak datang. Iya, nanti saya datang sama Tiara ya, ibu-ibu. Iya deh. Pokoknya ntar begitu gue kasih tanda, lu main deh, ya? Ya, Takep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya elah, gue kagak nyangka ya lu punya anak dulu kecil, belang belentong kayak Dalmensen. Sekarang mablang bukan kayak bulan purnama. Mana lulusan Mesir ya, Pan? Oh, jadi anak Pak Haji lulusan Mesir? Iya, anak gue. Allah, bentar lagi saya punya teman lulusan Mesir ya. Waalaikumsalam. Nih, kenalin nih Pak Satiri, namanya Atar. Dia yang ngurus Yayasan Nur Amanah di mari. Begono. Enak Haji lu panggil Papa. Depan gue nih udah ada Haji. Haji Satiri. Ujuk dah, gua mah timbang lupa manggil hajinya doang jadi perkara ribet. Gue kagak nyangka ya dari muda sampai sekarang pantes aja lu udah keburu jadi duda duluan. Lu ribet, kaku kayak kanebo kering begono. Tuh kayak coet, berisik aja. Era ngeskarolot Tapi ini gue demen sama ini anak. Selain lu ganteng, lu juga punya adat. Gue suka. Pak Haji, ya lu masalah dengan Pak Haji. Iya. Itu. Udah. Pada caper sih orang-orang. Iya, udah. Anak lu kemana ya? Kok belum nongol-nongol? Udah gua telepon kagak aktif lagi. Oh, mau dicariin nggak Pak Haji anaknya?
Ditelepon naik kagak diangkat, gimana lo mau nyariin? Ah, siapa tahu dia nyariin Pak Haji. Udah tar, lu anteng aja di sini, kagak usah sok nyari-nyari. Jadi palong siangan loh. Udah, sabar aja. Kita tungguin aja. Mana tahu si Fahri penrindu tuh ame suasana Indonesia begono. Ya pan, jadi kayaknya dia nyangkut di warung kopi. Bener pisan eta teh keur ngopi heula merenya. Pak, ini titiknya udah bener ya? Iya, benar. Sesuai sama di aplikasinya. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kayaknya tadi salah deh masukin titiknya. Pak! Astagfirullahaladzim. Mati handphonenya dari tadi lagi. Dapat aku. Kamu ngambil dompet aku. Wah, kamu copet ya? Kamu copet. Mau balik. Copet. Ya, ada copet di sini. Copet. Kamu mau copet kan? Kalau bukan, coba aku cek dulu. Saya nyopet. Saya bukan copet kan? Saya tuh mau balikin dompet kamu. Iya, maaf ya, tadi aku udah nuduh yang enggak. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Ya udah kalau gitu, permisi. Mbak. Iya? Mbak tahu Musola Al-Hidayah? Mukanya kok kayak familiar ya? Saya harus ke sana. Saya juga mau ke sana kok. Mari saya antar. Alhamdulillah. Mari. Assalamualaikum. Main. Menikah saya teh Gusti Nu Agung. Leleh gue ini ya. Lu kemana aja? Babe telepon kagak diangkat. Jantung babe dak-dikduk. Handphonenya mati tadi. Warga, lu dengerin semuanya. Ini anak kebanggaan gue, baru datang dari Mesir. Lu lihat gantengnya. Dik, kenapa rame amat sih, Be? Nggak usah heboh-heboh, nggak apa-apa kali, Be. Kagak apa-apa, Fahri. Lu anak babe yang paling ganteng. Sekolah jauh-jauh sampai ke Mesir. Biar semua orang pada tahu. Nih anak kebanggaan gue. Sekolahnya sampai jauh ke Mesir. Ganteng kan? Anaknya Haji Satiri. Waalaikumsalam. Wah,
Anaknya Pak Haji Satiri ganteng ya. Kelihatan soleh lagi. Selain itu juga adabnya bagus banget. Baik banget, tadi dia habis nolongin aku, dompetnya jatuh. Malaikat penyelamat ya. Ah udahlah jangan lebay. Kita juga kan belum kenal. Iya, gue setuju tuh. Kita nggak bisa nilai seseorang itu dalam waktu 1 hari doang, ya kan? Iya. Udah, nggak usah cemburu. Enggak ada cemburu. Emang kita belum tahu nih ke depannya bagaimana. Tapi paling kagak sekarang nih yang paling mablang dia doang. Ma, Dafa minta uang, Ma. Dafa jajan yang enak-enak ketemu Dafa. Nah, ya tuh, ambil laci ya. Ya, Ma. Nah, kalau kurang, minta uangnya ke nenek ya. Jangan ke mama lagi. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kamu jadi selamatan di Musola Al Hidayah. Jadi ini baru pulang. Terus gimana? Mike, tadi tuh aku ketemu sama Fahri, anaknya Pak Haji. Dan ternyata dia tuh semakin keren banget pulang sekolah dari Mesir. Jujur keren banget sih. Oh iya ya ampun. Tahu gitu mah aku ikut. Tapi ya gimana ya jagain yayasan. Nanti kita sana lagi ya. Tapi dia beneran seganteng itu emangnya? Ya menurut aku sih kalau ganteng relatif ya. Sih. Tapi dia tuh rapi. Dia tuh bersih banget. Dan paling penting, dia wangi banget. Lucu kan? Kita pasti suka sama cowok tuh yang wangi. Pas banget. Lucu banget. Angin aku tuh. Sama dia dibantuin. Bener-bener santun banget. Dokumen inventaris yang mana? Aduh lucu banget deh. Nih. Makasih. Aku sih suka sih. Pasti Atar bete dikacangin. Bapak ngajak ngumpulin kalian semua. Kondisi Bapak sudah menurun. Inilah saat yang tepat buat Bapak bicarain masalah warisan. Mumpung Bapak masih hidup. Pak, Bapak jangan ngomong kayak gitu, Pak. Ini sudah Ibu dan Bapak bicarakan. Kami akan memberikan warung buat Yuli. Yuli, kamu kan kesulitan ekonomi setelah bercerai. Semoga dengan warung ekonomi kamu semakin baik. Dan untuk rumah, Bapak akan berikan ke Ibu ya. Dan untuk Tiara akan Bapak berikan sebidang tanah di kampung halaman. Kalau ada apa-apa sama Bapak, tolong jagain Ibu ya. Tiara yakin Bapak pasti sembuh. Pokoknya Tiara bakalan rawat Bapak sampai Bapak sembuh lagi. Ya, Pak. Masa cuma dapat warung doang? Aku juga harus dapetin rumah ini.
Kamu kenapa? Kenapa, Mai? Aduh, kayaknya GERD aku tuh kambuh deh, Ay. Aku udah minum obat kok, cuman gak tau nih kayak perut aku masih gak enak gitu loh. Leher aku juga kayak masih panas banget gitu loh. Perutnya juga gak enak, gimana ya, Ay? Ya udah kita ke rumah sakit aja sekarang ya. Aku anterin kamu. Mai. Tar, Ya? tolong jagain yayasan ya, aku mau nganterin Maya ke rumah sakit. Maya kenapa? Hai. Aku nggak boleh kasih tahu anak-anak. Apalagi kondisi bapak makin ngedrop. Bu Retno? Ibu sakit kanker. Iya, Nak. Ibu minta tolong ya, jangan sampai Yuli sama Tiara tahu juga bapaknya. Mereka nggak ngerti apa-apa, mereka nggak tahu. Tapi Bu, mereka itu juga berhak tahu kondisi Ibu sekarang. Kasihan anak-anak. Ibu nggak mau membebani mereka. Apalagi kondisi bapaknya makin ngedrop. Ibu pakai acara pergi lagi. Kan kalau ibu di rumah dia yang jaga warung. Sekarang jadi gue kan yang jaga warung. Jaga warung yang benar. Ini kan warung dikasih buat Mbak biar Mbak bisa ngehidupin diri Mbak sendiri sama Deva. Ya udah berarti kamu aja nih ya yang jagain warung. Kan yang si paling bener ya kalau jagain warung, paling pinter. Ngapain aku jagain warung yang bukan punya aku? Urus aja warung Mbak sendiri. Lagian kalau Mbak nggak jagain warung, mau ngapain lagi? Semua kerjaan rumah udah sama aku. Nganterin Dava sekolah sama aku. Suapin Bapak sama aku. Main handphone aja terus kerjaannya. Selebgram. Udah aku buru-buru. Bye. Elah, jadi tukang masak di warteg aja sombong banget. Mbak, berasnya sekilo ya? Ya. Gue naikin aja nih harga beras. Biar lebihnya buat gue. Mbak, sekarang sekilonya 22.000 ya? Kok tiba-tiba naik sih, Mbak? Ya, namanya juga udah mau puasa, Mbak. Apa-apa naik. Ya kalau nggak mau beli di sini juga nggak apa-apa kok. Belanja aja di warung lain. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Kurangin juga takerannya. Biar untungnya double. Mbak, 22.000. Kasih ya. Kalau gini kan gue bisa untung banyak. Ini nih target gue selanjutnya. Pada bayar lo semua ya. Pakai harga yang baru. Ya itu. Gua bayam aja. Bayam doang? Iya. Agak pakai tahu tuh tempe. Agak. Tumben lu, Po. Biasanya kan beli ayam apa ikan gitu. Lagian duit gua cekak. Halo Yen. Pan atuh bisa ngutang heula. Bener tuh ada nih. Apaan? Utang? Utang. Gak ada begitu ceritanya Bu Iput. Tenang wae, walaupun hutang kita teh loba gitu, tapi pasti dibayarnya. Iya, tenang aja. Iya dibayar 6 bulan lagi. Bukannya perhitungan ya Dan. Tapi biasanya kalau dibiarin ngutang suka ngelunjak. Terus sekate-kate aja kalau ngomong. Maksud lu apa? Non. Dan ini asal kamu tahu aja ya. Ibu-ibu di sini nih ya, utangnya udah banyak banget di warung saya.
Udah mau ngutang di warung lain. Ke saya aja belum bayar sekarang. Sangan anak wae ngomong teh. Nih. Kos lo bawa hutang urang teh sabaraha? Sabaraha miliar Kayaknya gitu. mau belaga lupa ya, punya utang ya? Mau belaga lupa? Nih ya saya bacain utang-utang kalian. Utang Ibu Yeyen, gula 3 kilo jadi 66.000. Utang Ibu Iput, minyak 2 liter jadi 46.000. Ibu Peggy, beras 2 kilo jadi 44.000. Oh, banyakan di sini utang. Nah, jadi berapa tuh? Astagfirullahaladzim. Lu ntar dulu Dan. Utang gue kagak segini nih seingat gue nih. Lu sembarangan aja. Gue juga berasa dah kayaknya utang gue kagak segede gitu. Ya karena semua barang di warung saya udah naik harganya, jadi harus bayar sesuai harga yang sekarang. Lu kagak bisa seenaknya enak naikin harga. Seenak udah lu sendiri. Ya bisa lah. Ini kan bentar lagi udah mau masuk puasa, jadi semua harga naik, wajar. Kita juga bakal bayar gitunya. Tapi dengan harga lama. Kita teh beli barang-barang nanti sudah lama sebelum kamu pindah ke kampung ini. Lagian juga ya, itu warung kan punyanya Pak Agus sama Bu Retno. Ya kita bayarnya ke mereka lah. Gak bisa, pokoknya bayarnya ke saya. Warung itu kan udah diwarisin ke saya. Berikut piutangnya juga. Ogah. Kalau pada nggak mau bayar, saya datengin rumah kalian masing-masing. Saya ambil barang-barang kalian, saya sita semuanya. Waduh, lu salah orang. Lu ngancem-ngancem. Bayar aja utangnya dulu. Yang ada. Ini ada apa sih ribut-ribut? Apa Satiri? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Haji Satiri. Ya eleh, Pak Haji Satiri. Timbang kurang hajinya doang aja pakai nyolot. Jangan banyak-banyakin masalah di kepala Yeyen ya. Nih kita lagi ada masalah sama nih perempuan nih. Seenak-enaknya aja ini dia nih naik-naikin. Tunggu. Ini ada apa sih rame-rame gini? Kita teh mau ngarak si Yuli gitu. Udah. Ibu-ibu, ini perbuatan barbar. Tidak mencerminkan kita ini semua sebagai umat yang beragama. Tuh, dengar apa kata Pak Haji? Udah dengar belum? Buka kupingnya udah. Ya, tapi tindakan ini memang nggak boleh, Ibu. Kita begini nih karena kita kesel sama perempuan ini Pak Haji. Bayangin aja kita belinya dulu sama Bu Retno. Sekarang dia nagih harganya 2 kali lipat. Coba pikir. Ini tepan sama aja atunya. Dengan hutang kita teh seperti yang berbunga gitu. Astagfirullahaladzim. Yuli, lu itu emang salah. Kagak boleh begitu. Makanya udah ayo kita arah aja. Tunggu. Kita ini cuma mau bikin efek jerah aja buat dia. Biar jangan sekate-kate begono. Tapi sebaiknya Mbak Yulinya jangan diarak kayak gini. Mungkin bisa langsung diomongin baik-baik ke Bu Retno. Ini mah gue gak bakal menang kalau mereka main keroyokan kayak gini. Lihat aja ya, gue bakal balas mereka semua. Bener bisa tuh kamu tanya Kasep. Kalau gitu mah kita teh langsung ke Bu Retno aja ya. Bener, kita omongin aja sama Bu Retno. Ya, apa bedanya? Ya bedanya cuma ngomong halus, ya gue kasar ngomongnya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya, akhirnya lo tahu apa yang gue rasain selama ini ya. Mai, sebenarnya aku masih kepikiran sama Bu Retno deh. Di satu sisi tuh aku kasihan. Cuma di satu sisi aku juga nggak tahu aku harus ngapain. Gak mungkin kan kita ngomong sama anak-anaknya. Tar. Kamu tuh dari mana aja sih? Aku bilang sama kamu apa? Tolong jagain yayasan. Kok malah kelayapan sih? Elah, Ay. Cuma bentar doang ke depan. Lagi pula juga kehilangan 1 orang juga nggak ngaruh. Kan staf yayasan banyak. Terus gimana kata dokter? Lu sakit apa? Ya gitu sih, sementara nggak boleh makan makanan yang pedas dulu. Nggak boleh makan makanan yang asam juga. Nggak boleh minum kopi supaya asam lambungnya nggak naik. Berarti harus konsumsi yang manis-manis. Manis kayak kamu. Lu kayaknya bukan GERD deh. Lu kayak demam. Salting kan, salting.
Itu tadi barusan Atar salting. Oh iya, saltingnya demam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuli? Yuli kemana ya? Warung juga ditutup. Astagfirullahaladzim. Pak. Astagfirullahaladzim. Pak. Pak. Pak bangun, Pak. Pak bangun. Ya Allah, Pak. Wah tuh ya, Ibu Julid. Lihat aja. Gue balas loh kalian semua ya. Kalau bisa lebih kejem. Tolong. Tolong. Yuli, Bapak kamu nak. Ibu kenapa sih kok Bapak kamu meninggal? Bapak meninggal? Iya. Gak mungkin, Bu. Gak mungkin. Kamu gimana sih? Kamu pakai pergi. Kamu gak jagain Bapak ya? Kenapa aku disalahin sih? Ngapain sih harus aku yang jemput Dava ke sekolah? Padahal dia juga nggak peduli tuh kalau misalkan Dava diculik. Mana sekarang dia so berkuasa lagi di rumah. Belin banget deh. Tiara? Ini, maaf ya kamu pasti tadi ngedengerin aku ngomel-ngomel. Nggak apa-apa kok. Aku juga biasa suka kayak gitu. Apa aku bilang ya tentang penyakit Bu Retno ke Tiara? Ini, kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa. Gimana kabar bapak kamu? Bapak aku semakin lemah keadaannya. Malah kemarin udah bagi-bagi warisan. Sebentar ya. Halo Mbak, kenapa? Ini, bapak meninggal. Pulang sekarang juga ya. Apa? Bu Retno yang sabar ya. Pak Agus sekarang kan udah nggak sakit lagi. Bener pisan eta teh. Tiara, Bu Retno, pokoknya mah kalian teh kudu ikhlas atunya, yang sabar. Ibu-ibu semuanya, makasih ya. Udah bantuin untuk proses pemakamannya Bapak sampai selesai. Iya. Tiara. Kenapa sih kamu ninggalin Bapak? Kalau aja kamu gak pergi, mungkin Bapak masih ada. Mbak Yuli yang nyuruh aku untuk jemput Dava. Mbak Yuli katanya mau jagain Bapak, makanya aku pergi. Kamu kok jadi salahin Mbak? Jelas-jelas tadi Mbak bilang sama kamu, tolong jagain Bapak. Mbak bisa kok jemput Dava sendirian. Jadi jangan bawa-bawa nama Dava ya. Mbak gak suka. Mbak, kamu jangan bohong ya sama Ibu. Kamu yang bohong. Udah. Kalian berdua jangan saling nyalahin. Ibu kecewa sama kamu ya. Kenapa sih ponakan sendiri dijadikan alasan? Kenapa sih Ibu gak pernah percaya sama Tiara? Emang selama ini siapa yang ngurusin Bapak? Tiara, Bu. Siapa yang bantu perekonomian keluarga di sini? Tiara. Mbak Yuli, emang dia peduli sebelum dia cerai? Emang dia peduli
peduli sama ibu sama bapak, enggak kan? Semenjak dia cerai aja dia butuh ibu, makanya dia kesini. Tapi apa? Malah dia bikin bapak meninggal dan ibu benci sama aku. Ya, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, si Tiara anu dicabok katanya. Si Yuli nu kudu dicabok mah. Bener-bener Yuli nih. Memang anak ibu itu cuma Bayu aja. Tiara. Ya Allah. Tiara. Ini kejar. Udah Bu Retno. Yang sabar ya. Ya Bu, sabar ya. Yaudah kita pamit aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah Bu, kita masuk ya. Tiara. Rah, kamu harus sabar. Kamu harus tetap kuat. Aku tuh nggak mau nyalahin ibu, Ay. Tapi aku nggak tahu saya tuh sakit banget. Aku ngerti, Ra. Aku juga kalau di posisi kamu pasti sedih banget. Cuma sekarang biarin aku untuk temenin kamu ya. Iya, makasih ya, Ay. Ay, aku boleh nggak untuk sementara waktu tinggal di yayasan? Aku bisa bantu-bantu kok di yayasan. Kalau aku udah pulang kerja dari warteg, nanti aku bantuin di yayasan apapun itu. Tolongin aku ya, Ay. Kamu boleh tinggal kapanpun di yayasan. Kamu boleh nenangin diri kamu di yayasan. Sampai kamu bisa baikan lagi sama keluarga kamu. Amin. Makasih ya, Ay. Aku benar-benar minta maaf ya Bu ya. Gara-gara aku datang ke rumah ini, Tiara jadi kayak gini ke ibu. Sekarang bapak udah meninggal. Nanti kalau ibu udah nggak ada, mungkin aku akan cuma tinggal di jalanan aja. Atau cuma bisa tinggal di warung. Ya enggak lah Yul. Tiara pasti membolehkan kamu tinggal di sini, Nak. Bu, nggak mungkin, Bu. Ibu tahu sendiri kan, Tiara itu nggak suka sama aku. Dia benci sama aku, Bu. Tiara memang keras, tapi dia nggak tega sama kamu. Bu, dengan kondisi kayak gini aja, Tiara bisa tinggalin ibu di sini. Nanti nasib aku sama Dava gimana ke depannya? Ya udah, kalau begitu ibu alihkan kepemilikan rumah ini atas nama kamu ya. Makasih ya, Bu. Yes, rencana aku berhasil. Ra, ini kamu berangkat kerja? Iya nih, aku lagi buru-buru takut telat mau pesen ojol. Oh ya udah kalau gitu kamu pakai ini aja, motor yayasan. Gak usah, aku takut ngerepotin ah. Ih gak apa-apa, dipakai aja. Udah sana, mending kamu berangkat keburu diomelin sama bos kalau telat. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Mau kemana ya? Mau ketemu sama donatur. Oh, gue anterin. Mai, kamu mau kemana? Mau kemana? Mau ke apotek beli obat. Ya udah kalau gitu kamu temenin Maya. Aku berangkat sendiri. Bye. Kok belum siap-siap sih, Bu? Kita kan sekarang mau ke notaris, mau alih surat-surat rumah. Kita tunda dulu ya, Nak. Masih suasana duka, Nak. Dan lagi Tiara juga kan belum datang. Ibu nyusahin banget sih. Kalau nunggu sampai Tiara balik, bisa-bisa rencana aku gagal dong. Bu, aku ngerti. Aku
aku juga masih berduka. Tapi kan kita nggak tahu Tiara itu akan balik kapan. Kalau kita nunggu Tiara sampai balik, itu akan lebih lama lagi dan makin sulit ngurusnya, Bu. Ini aja setelah Bapak meninggal, surat-surat yang diurus itu dokumennya makin banyak. Umur tuh gak ada yang tahu, Bu. Benar juga kata Yuli. Apalagi dengan penyakitku sekarang. Aku nggak tahu kapan aku ninggalin anak-anak. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mimpi apa gue semalam ya? Pagi-pagi gue ngeliat bocah ganteng berondong, ya Allah, adem bener hati gue ini. Lu eling, udah tue. Bener-bener kayak sambal coet lu. Astagfirullahaladzim, Pak Satiri. Kenapa? Gue kagak boleh godain berondong seganteng anak lu nih. Lu maksud gue suruh godain lu? Ah, tua bangka. Ya ele, yang ada mata gue sepet. Apa sepet-sepet? Fahri anu kasep, kamu teh hari ini terek masak naon atunya? Pasti kamu teh sudah rindu bangetnya sama eta masakan Indonesia Raya Merdeka gitunya. Kita jago masak loh. Mau nggak dimasakin sama kita ganteng? Daun sambal. Gak usah, udah gak apa-apa ibu. Makasih ya. Assalamualaikum Mbak ini. Waalaikumsalam Fahri. Ini. Dan ibu-ibu. Oh, Masya Allah, cantik banget. Apa sih? Ini obat wae maneh mah. Pak Haji sama Fahri mau belanja sayuran juga? Enggak, tadi lagi jalan pagi-pagi aja. Terus mungkin sekalian bisa belanja juga sih buat makan siang nanti. Ini berapa? Bukan muhrim, jangan dempet-dempet. Si Fahri kenapa vibes-nya kayak Zidane ya? Wah bahaya nih. Bisa jadi nambah saingan gue buat dapetin Aini. Nah, kalau gini kan bisa dapat untung lebih banyak. Yuli, kamu lagi ngapain? Apaan sih, Bu? Kamu ngurangin timbangan ya? Yul, ini curang namanya. Ibu gak pernah ngajarin kamu kayak gini loh. Ini dosa loh. Bu, biasa aja kali, Bu. Udah jangan berisik. Kalau nggak suka pergi sana. Gak usah tinggal di sini lagi. Astagfirullahaladzim Yuli. Jangan mentang-mentang ini sekarang jadi rumah kamu loh. Kamu jadi seenaknya begini. Bu, nggak usah ikut campur urusan aku. Aku berhak melarang kamu kalau kamu salah. Apalagi ngurangin timbangan seperti ini. Udah, Ibu tuh masih biarin. Yuli. Banyak ya ceramahnya ya. Udah sana. Sana. Astagfirullahaladzim. Bu Retno. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu nggak apa-apa? Mbak Yuli. Bawa semua barangnya nih. Yuli. Kok keterlaluan banget sih Mbak? Kamu ngusir ibu kamu sendiri dari rumah. Udah jadi rumah saya sah, resmi. Jadi saya berhak dong ngelakuin apa aja di sini. Kalau kamu mau bawa ibu saya pergi sana, bawa aja. Taruhnya di yayasan, jadi tukang cuci, tukang bersih-bersih, tukang masak. Ya apa aja lah pokoknya terserah. Bawa. Astagfirullahaladzim, kamu tuh emang bener-bener tega ya Mbak. Kamu keterlaluan. Kamu gak seharusnya ngomong kayak gini di depan ibu kamu. Kamu kalau masih ada ibu, kamu rawat ibu kamu loh Mbak. Bukan diusir kayak gini. Ay, ngerti kok. Ngerti, kamu nggak punya ibu kan? Pengen punya ibu? Ya udah bawa aja. Udah nak. Kalau didengar tetangga malu. Udah nak. Drama banget jadi orang. Udah sana buruan pergi deh.
Ibu? Ibu kok ada di sini? Tiara, Ibu tinggal di sini ya, Nak. Tunggu. Mbak Yuli nggak ngusir ibu kan? Itu kan rumah ibu. Nah, kepemilikan rumahnya udah Ibu alihkan ke Yuli. Nggak bisa biarin ini, Bu. Tiara. Aku mau ketemu sama anak yang nggak tahu diri itu. Aku pinjam motor kamu ya. Tiara tunggu dulu. Tiara ikut deh. Iya, ibu tunggu di sini aja ya biar Aini yang kejar, oke? Biar gua anterin. Mbak Yuli! Kenapa? Aku tuh bener-bener nggak tahu diri ya. Lah kamu yang dorong-dorong Mbak. Hah? Kamu punya hati nggak sih? Kamu usir ibu dari rumahnya sendiri. Ibu tuh udah ngurusin kamu, udah ngurusin anak kamu. Kamu malah ngusir ibu. Kenapa kamu nyakitin ibu? Dorong-dorong. Orang ibu jadi gara-gara sama aku. Udah. Mbak, ini semua kan bisa dibicarakan baik-baik loh Mbak. Udah, nah ibu nggak apa-apa. Terlaluan, Mbak. Ada apa? Ada apa ini? Dafa. Dafa? Kok Dafa bisa sama kamu, Mas? Harusnya aku yang nanya kamu. Kamu ngapain aja sampai guru di sekolah itu nelpon aku buat jemput apa? Kok bisa sih sampai lupa jemput Dafa? Jadi begitu ceritanya, Nak. Mendengar cerita tadi, saya semakin yakin untuk mengambil hak asuh Dafa. Sebenarnya, saya menceraikan Yuli karena dia itu susah diatur dan gak mau nurut sama suami. Bahkan, dia udah nyuri uang ibu saya. Hubungan Yuli sama ibu saya setiap hari semakin memanas. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah. Tapi sifat Yuli masih sama. Saya udah gak tahan lagi dan saya terpaksa mentalak dia. Gue kagak habis pikir nih. Ada gitu manusia kayak si Yuli begono. Emaknya sendiri loh itu, mak kandung. Pengen usir baik dari rumahnya. Bentar lagi nih mau Ramadan. Jangan kerjaannya pada gibah aja. Itu dia Pak Haji. Saya juga udah ingetin nih sama ibu-ibu. Mumpung ada Pak Haji, coba tolong dijelasin Pak Haji, kasih paham Pak Haji. Mungkin bisa denger nih ibu-ibu nih. Astagfirullahaladzim. Bapak Haji Satiri yang terhormat. Ini namanya bukan gibah. Ini namanya lagi bertukar informasi begono. Biar kita kagak kudet maksudnya. Nanti kita bisa petik pelajaran yang berharga tuh dari semua peristiwa begono. Ya udah, sekarang informasinya apaan? Astagfirullahaladzim. Bener-bener durhaka dong tuh. Baru tahu tuh. Ya lo kan apa tuh? Wah, Boleh dibiarin Bang. Entu, kayaknya Warkamsi udah pada tahu kalau si Yuli dagangnya curang, dia mau labrak. Astagfirullahaladzim Pak Haji.
Pak Haji ya Pak Haji ya. Saya kasih tau Pak Haji. Kalau kagak kuat mental Pak Haji, jangan coba cari perkara dah sama ras terkuat di mari Pak Haji. Bikin makan hati Pak Haji. Tahu Yuli, masih nggak boleh dari sini. Yuli, Apa? lo udah jualan curang kan di warung ini lo? Emang dasar lu ya kagak puas-puasnya lu jadi anak durhaka, lu udah ngedurhakain orang tua lu. Terus sekarang lu dagang pakai segala curang begitu. Ada nggak suka? Hah? Gimana ya bos? Sampai belanja aja di warung lain. Wah, hidup itu jadi repot. Tempat lu tuh bukan di sini. Mestinya lu di rumah sakit jiwa soalnya. Udah ayo kita bawa kantor polisi. Cukup, berhenti. Ini ada apa sih ribut-ribut? Kita teh mau bawa dia ke kantor polisi atau Kasep. Gini kalau misalkan melawan ras terkuat di bumi. Kita bisa gitu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau ngingetin, hawa nafsunya jangan diturutin. Emang di awal bakal terasa puas, tapi banyak mudorotnya bapak-bapak, ibu-ibu. Emang nggak bisa diomongin baik-baik. Baban cakep kagak tahu ini perempuan modelan apa. Kagak bisa dikasih tahu nih anak doraka. Nih kupingnya no, lu lihat udah ketutup setan. Ini pantasnya bukan di mari, di bawah aja. Cukup. Bapak, mendingan sekarang kita bubar ya. Deh, kita mendingan bubar aja. Jangan ribut-ribut begini. Lu inget ya kata-kata gue, kagak bakalan ada lo yang mau belanja di warung ini lagi. Mal, ayo, warung PT. Ayo, tinggal aja. Ayo, lu balik. Misi Pak. Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu udah biar Tiara aja yang belanja. Ibu sini aja istirahat ya. Enggak, Ibu nggak apa-apa kok nak. Ibu aja ya. Ibu, ya Allah, tolong. Ibu bangun, Bu. Tolong. Astagfirullahaladzim. Ibu. Nah, kita buka rumah sakit sekarang. Ya, ayo. Ayo, Bu. Tapi Asar aku Lu tunggu di yayasan, ya. Ya udah, oke. Kalau gitu. Hati-hati ya. Ya. Mbak, kamu tuh bisa-bisanya ya baru datang ibu sakit kayak gini. Tapi tetap datang kan? Kamu tuh bener-bener ya. Dok, gimana ibu saya, Dok? Kondisi Bu Retno cukup serius. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan beliau adalah dengan donor hati. Ya Allah, Ibu. Ibu sakit parah kayak gini kenapa nggak bilang sama aku sih, Bu? Enggak, nak. Ibu nggak perlu bilang sama kalian. Pokoknya kita harus cari pendonor untuk Ibu, ya. Dok, saya dan kakak saya bisa untuk donorin hati kita kan? Kalian perlu menjalankan tes kelayakan dan kecocokan untuk jadi pendonor. Mbak, kamu ikut periksa kan? Mas Bab, biarin aja sih mati. Lagian kan ibu juga udah tua. Ya. Mai, kenapa? Ada kabar buruk. Bu Retno tadi pagi pingsan. Terus? Sekarang di mana Bu Retno? Udah dibawa ke rumah sakit, tak? Udah. Atar yang bawa ke rumah sakit. Ini yang aku takutin. Seharusnya tuh aku ngomong sama anak-anaknya soal masalah penyakitnya Bu Retno. Ya sama aku juga mikirnya kayak gitu. Karena Bu Retno sendiri kan yang minta hal ini untuk dirahasiain dari anak-anaknya. Nanti sore aku bakal jenguk Bu Retno ke rumah sakit. Assalamualaikum Pak Haji.
Waalaikumsalam. Dari mana? Abis nganterin Bu Retno dari rumah sakit. Babang Atar, apa lu kate? Bu Retno masuk rumah sakit? Iya, kayaknya sakit deh. Terus kumaha eta teh kaayaan Bu Retno ayeuna? Ah, nggak tahu sih, cuman tadi udah sempat ngurus administrasinya. Oh, udah langsung pulang. Gitu aja sih. Ya Allah, kasihan banget Bu Retno. Ibu-ibu semua, kita doain Bu Retno supaya dia baik-baik aja. Allah. Gak kate kali ya. Allah begitu menciptakan kesempurnaan ini di dirinya Abang Fahri ya. Udahnya ganteng, soleh, perhatian bener sama Warkamsi. Ya eleh, padahal baru buat pindah nih ya. Ya kan udah kewajiban kita, Bu, sesama manusia untuk saling mengingatkan. Iya, bener. Lu denger kan? Anak gue nih, dari kecil udah gue didik. Dia jadi anak yang soleh. Lu mau tahu kan? Sholat wajib dia kagak pernah tinggal. Beda tipis sama gue, Haji Satiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Ra. Maaf ya, aku baru sempat jenguk. Ini ada bingkisan. Makasih ya. Gimana kondisinya Bu Retno? Ibu cerita, katanya kamu sama Maya udah tahu ya kalau ibu sakit. Aku cuma berharap semoga hasil pemeriksaannya hati aku cocok untuk ibu. Kita harus tetap optimis, Ra. Insya Allah pasti akan ada jalan, ya. Kami telah mendapatkan hasilnya. Dan dari hasil pemeriksaan, yang dapat menjadi donor adalah Ibu Yuli. Saya? Iya, Ibu. Setelah ini, Bu Yuli boleh ke ruangan saya untuk mendengarkan penjelasan tentang operasi pencangkokan. Saya permisi. Enggak. Pokoknya aku nggak mau donorin hati aku buat ibu. Mbak, kamu tuh bener-bener gak punya hati ya, Mbak? Ini ibu kita loh, Mbak. Terus kenapa? Hati aku. Jadi aku mau donorin buat ibu atau enggak, itu urusan aku, ya. Terserah aku. Mbak, tenang, Mbak. Kita bisa bicarain ini semua baik-baik. Kayaknya siapa cari ribut? Dia tuh yang mulai duluan. Bener-bener ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Aku gak bisa diem aja ini. Aku harus cari yang bisa donorin hati ke ibu. Iya, Ra. Biar aku yang ngomong sama Mbak Yuli ya. Aku harus tenang. Aku nggak boleh kepancing emosi seperti waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mau ngapain? Aku mau ngomong baik-baik soal Bu Retno. Nggak mau, sekali bilang nggak mau ya aku nggak mau. Mbak, coba tolong kamu pikirin dulu matang-matang. Ibu kamu butuh pertolongan kamu, Mbak. Coba kamu pikirin dulu sebelum semuanya terlambat. Tinggal dikubur. Selesai. Gampang kan? Astagfirullahaladzim. Nih ya, kamu mau nyembah-nyembah di kaki aku juga tetap nggak mau. Udah pergi. Tunggu dulu, Mbak. Apa? Coba kamu bersyukur sedikit. Kamu masih punya ibu.
kamu masih bisa peluk ibu kamu. Kamu masih bisa ngobrol sama dia. Lepasin, lepasin. Enggak, pergi Mbak, pergi. Jangan pernah balik-balik lagi. Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Maaf, tapi nyawa pasien tidak bisa tertolong. Gak mungkin. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, jangan tinggalin Tiara, Ibu. Maafin Tiara ya, Ibu. Gara-gara Tiara nggak bisa dapetin donor untuk ibu jadi meninggal. Maafin Tiara ya, Ibu. Tiara, kamu harus coba ikhlasin Bu Retno. Ikhlasin ibu kamu supaya Bu Retno tenang di sana. Masya Allah, kagak ada sedih-sedihnya lu ya, mak lu kagak ada. Ngapain kamu kesini, Mbak? Hah? Puas kamu lihat ibu meninggal? Biasa kamu tuh jahat. Tiara, udah. Tiara, udah. Jangan ribut di sini di depan papa kamu. Udah. Kamu tuh cuma bikin ibu sama bapak menderita di akhir hidupnya. Kamu lihat aja, Mbak. Kamu akan dapat balasan yang setimpal kalau kamu gak minta maaf dan tobat, Mak. Aku nggak takut ya sama ancaman kamu. Astagfirullahaladzim. Nggak ada gunanya datang ke sini. Emang dasar anak doraka lu ya. Belum aja lu kena ajabnya itu. Mbak Yuli belanja, Mbak Yuli. Pilih. Kenapa? Tiba bau-bau aroma neraka di mari. Emang lu belum nyium-nyium bau-baunya gitu? Kagak ada. Tahu dari mana sih? Elo Yen, ayo nama ibu teh paham atunya siapa yang dimaksud Yen teh kitunya anu bau-bau ahli neraka teh. Eta si Uli kitu anu bau busuk teh. Jaga tuh mulut. Situ yang bawa api neraka. Orang tuh kerjaan gosip aja sama gibahin orang. Dia kagak berasa dia yang anak doraka. Lu tahu kagak dosanya banyak sama emak bapaknya. Ini dasar mulut lo. Syukurin, enak. Bagus cuman kejedot doang. Mestinya mah jidat tuh sampai rengat. Ini bisa niat. Stop. Mbak. Maunya beras. Cukup. Ya Allah, udah cukup. Cukup, Mbak ya. Maafin, Mbak. Geus atuh tanggung bae ieu teh. Mbak Yuli, ya Allah, Mbak Yuli nggak belanja jadinya nih. Kan? Lihat Bu Yen. Kelakuan ibu-ibu nih mulutnya kagak dijaga. Tuh, pelanggan saya hilang. Lu timbang satu ahli neraka kagak belanja di elu aja, lu serasa dunia mau kiamat. Nggak usah pakai sedih, masukin semuanya, masukin kebun gua. Dasar warga kampung norak. Bisanya main keroyokan terus. Lihat aja ya, gue bales lo kalian semua nanti. Sepi banget sih. Gak ada yang mau beli apa? Roy.
Mata expired. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Tiara. Aku bawa makanan nih buat kalian. Ini buat Aini. Ini buat Maya. Satu lagi buat Atar. Ya ampun, kamu datang-datang pakai repot segala sih bawain makanan. Makasih banyak loh. Iya, sama-sama. Gak ngerepotin kok. Aku juga sekalian tadi lewat di jalan terus ada makanan kayaknya enak nih, makanya aku beliin. Oh ya, aku punya kabar gembira. Jadi, aku dapat kerjaan yang lebih baik. Jadi aku nggak usah ngerepotin yayasan lagi. Aku udah bisa untuk cari kontrakan sendiri. Terus Mbak Yuli gimana? Udahlah, aku nggak mau bahas dia lagi. Lagian ngapain aku harus peduli sama orang yang nggak peduli kalau ibunya meninggal? Ya aku minta maaf ya, aku sama sekali nggak bermaksud buat nyinggung aku. Iya, nggak apa-apa. Aku ngerti kok, Ai. Ya udah kalau gitu aku bersih-bersih ke kamar dulu ya. Bye, dimakan ya. Ya, makasih ya, Ra. Iya. Makasih. Bye. Ibu. 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 Ini teh kenaon eta totoongan dina janela batur kitu nya. Ini kenaon eta untak intip di dinya ai atuh pamali. Lu ngapain di sini sendirian? Enggak, ini aku lagi nyari Mbak Yuli. Mana gua tahu. Lagian nih warung udah seminggu tutup, Ai. Oh. Tapi Mbak Yulinya ada di dalam rumah kan? Elo ai, emang nate kita babysitter si Yuli gitu. Tukang ngasuh si Yuli sampai tahu ke mana si Yuli pergi. Kita matenya ranaho. Lagian Ai, kita juga kagak peduli ya. Dia mau di rumah kek, mau kemana kek, bahkan sakit sekalipun kita mau bodo amat. Sekalipun orang itu udah berbuat salah sama kita, nggak sepantasnya kita ngomong kayak gitu. Tapi nih Ai, bukan cuman kita doang bertiga nih yang sikapnya begini ame dia. Hah? Warkam sih sini, begono juga. Udah pada enek ame kelakuannya, tahu? Mesti ke siapa aku minta tolong? Tapi bisa-bisa mereka pada gede kepala kalau ngeliat kondisi aku yang sekarang. Ya, lu jangan lama-lama di sini, tak kesambet. Mana udah seminggu aku nggak buka warung.
Kalau gini terus, nanti duit aku bisa habis. Ra, hai. Kita jenguk Mbak Yuli yuk. Soalnya udah beberapa hari ini Mbak Yuli nggak buka warung. Aku nggak peduli mau dia buka warung, mau dia tutup warungnya selamanya. Aku udah nggak peduli. Iya, aku ngerti perasaan kamu, Ra. Aku paham banget kamu marah, kamu kecewa sama Mbak Yuli. Tapi gimana pun juga Mbak Yuli masih dalam keluarga kamu. Cuman untuk sekarang ini kita make sure dulu kalau memang Mbak Yuli baik-baik aja ya. Ngapain sih kita masih peduli sama orang yang kayak Mbak Yuli? Buat apa? Ra, kalau kita memperlakukan Mbak Yuli sama seperti Mbak Yuli memperlakukan kita, apa bedanya kita sama dia? Dan aku juga yakin almarhumah Ibu Retno pasti sedih kalau melihat anak-anaknya sekarang seperti ini. Mau ya, Ra? Assalamualaikum. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Kira-kira Mbak Yuli kemana ya? Gak ada jawabannya dari tadi. Gak tahu. Assalamualaikum, Mbak. Kunci? Aku kayaknya bawa deh kunci cadangan punya ibu. Nah, ini ya. Nih, kamu coba aja. Mbak. Astagfirullahaladzim. Tiara, Mbak Yuli. Ya Allah, Tiara tolong bantu. Astagfirullahaladzim, Mbak Yuli. Mbak. Ya Allah. Mbak bangun, Mbak. Ya ampun. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Ngapain sih pada di sini? Mbak, nanti kita jelasin. Yang penting kita bantu kamu dulu ya. Kita bawa ke rumah sakit aja kali ya untuk periksa dulu, Mbak. Nggak perlu. Aku nggak butuh bantuan kalian berdua ya. Kita pergi. Pergi sana, pergi. Lagian ini bukan rumah kamu ya, Tiara. Ini rumahku. Bukannya terima kasih udah ditolongin. Malah yuk pergi. Pergi. Ya, kok bakalan pergi? Tiara. Tunggu dulu. Kamu tuh ngapa lagi di sini? Pergi. Astagfirullahaladzim, Mbak Yuli. Tiara tuh masih baik loh sama kamu. Dia masih peduli. Saya ini nggak butuh dikasihanin sama siapapun ya. Pergi. 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 Halo Mas. Mas Dava mana? Aku mau ngomong sama Dava. Berhenti menelpon aku. Jangan pernah cari Dava lagi. Dia udah bahagia tanpa kamu. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar.
Ibu. Yuli. Minta maaflah kamu, Nak. Kepada adikmu dan semua orang. Enggak. Aku nggak salah. Yuli, bertobatlah, Nak. Karena siksa neraka sangat menyakitkan. Yuli, bertobatlah, Nak. Yuli, Jangan ganggu aku, pergi. Enggak. Pergi, tolong! Ada apa nih? Pak Satiri, lu kalau nanya pelan-pelan. Ini sebenarnya gue juga kagak tahu ada apa nih. Cuman hidung gua doang nih yang ngendus, baunya busuk banget, Masya Allah nih. Arahnya dari mari nih ya. Emang nate Pak Satiri teh henteu nyium bau gitu? Gue nyium ini baunya. Pelan-pelan lu ngendusnya, busuk banget ini. Ntar jebol paru-paru lu. Yang sopan dong, Mei. Gue kan haji nih, Haji Satiri. Masya Allah. Tapi ini sebenarnya ada apa sih? Iya, Babang. Emang ini bau busuk asalnya dari dalam nih rumah. Tapi orangnya kagak kelihatan, Babang. Gini. Salah satu warga rumah PRT. Nah, yang lain kita dobrak di pintu rame-rame. Udah pada jaga. Ayo dobrak biar saya ke RT ya. Udah, jangan lama-lama lu. Ayo atuh, ayo. Dobrak jagoan. Ayo. Bikin bau nih, bener kan? Aduh, Luli. Udah dobrak aja, dobrak coba. Luli. Astagfirullahaladzim, bau banget. Luli. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Babang, HP gosong. Ini nih ajabnya anak durhaka, ya kan? Di dunia aja dia udah diajab begini, bagaimana di akhirat? La ilaha illallah. La ilaha. Kalau meni bau kieu atuh yang ieu teh titeng atau wagot kitunya ih. Ya ele, begini nih kalau anak dorake ya, baunya sangit. Lain sangit deui ieu mah bau bangke kitunya. Lihatlah Mbak hasil perbuatan kamu. Kamu selalu menganggap bahwa kamu gak butuh orang. Tapi kalau udah kayak gini, siapa yang bantu kamu? Emang dia pikir mayat bisa jalan sendiri ke kuburan? Bener pisan eta teh Yen, siapa lagi kalau bukan tetangga gitu yang nguburin tuh buktina. Udah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mending sekarang kita segerakan pemakaman almarhumah. Lalu kita doakan almarhumah semoga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Amin.
Amin, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua bisa jadi pelajaran untuk kita. Karena sampai kita nggak ada pun, kita masih butuh pertolongan orang lain. Dan benar juga tadi kata Atar, bahwa sebaiknya kita sesama muslim mendoakan yang baik-baik untuk almarhumah Yuli. Ya ele, adem banget ya. Yaudah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan pemakamannya. Ayo, Ayo bang, buka bang. buka. Ada yang Alhamdulillah ya. Bau banget. Masya Allah. Baunya. Illallah.